Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keliling kampus Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Pada awalnya, ITS didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Teknik yang diketuai oleh Dr. Angka Nitisastro pada 10 November 1957. Disnatalis ITS pertama dilaksanakan pada 10 November 1960. Sementara nama ITS mulai digunakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1961. Dalam visi awal, ITS ditujukan untuk mendidik para pemimpin yang unggul di bidang sains dan teknologi untuk mengangkat Republik Indonesia menjadi negara berperadaban maju dan tinggi. Kampus ITS Sukolilo menempati lahan seluas 180 hektar dengan luas bangunan seluruhnya kurang lebih 150.000 meter persegi. Selain itu, terdapat kampus Manyar yang dipergunakan oleh program D3 dan D4 Teknik Sipil dengan luas bangunan 5.176 meter persegi, dan kampus ITS Cokro Aminoto yang dipergunakan untuk Magister Manajemen serta beberapa lembaga kerjasama dengan luas bangunan 4.000 meter persegi. Pendirian ITS dipelopori oleh para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia sejak tahun 1957, melibatkan Dr. Angka Nitisastro, Sujasmono, Kiai Haji Yahya Hasyim, dan didukung oleh Roslan Abdul Ghani. Untuk mempertahankan sejarah pemberian nama awal kata November, dalam kepanjangan ITS tidak diubah menjadi November, sebagaimana kosakata yang baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Meskipun lahir 3 tahun sebelum tahun 1960, namun secara resmi ITS menetapkan tanggal kelahirannya bertepatan dengan Hari Pahlawan tahun 1960. Sedangkan 10 November dengan V adalah nama bulan ke-11 dengan sistem penanggalan Masehi. Sejarah tentang ITS. Pada 1957, PII Cabang Jawa Timur mengadakan lustrum pertama dengan gagasan mendirikan lembaga pendidikan tinggi kembali dilontarkan. Sebagai hasilnya, Dr. Angka Nitisastro, seorang dokter umum bersama dengan insinyur-insinyur PII Cabang Jawa Timur memutuskan untuk mewujudkan berdirinya sebuah yayasan perguruan tinggi teknik. Beberapa alasan pokok pendirian yayasan tersebut antara lain lahan Indonesia yang luas dan memiliki kekayaan hasil alam yang melimpah dan belum dimanfaatkan, kebutuhan akan tenaga insinyur sekitar 7.000 untuk melaksanakan program-program pembangunan dan industri di dalam negeri,
melihat perbandingan dengan jumlah insinyur di negara maju dan berkembang lainnya yang jauh berbedanya. Pada 17 Agustus 1957, Yayasan Perguruan Tinggi Teknik secara resmi berdiri dan diketuai oleh Dr. Angka Nitisastro. Yayasan tersebut dibentuk sebagai wadah untuk memikirkan tindakan-tindakan lebih lanjut dan memperbincangkan sedalam-dalamnya segala konsekuensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam rangka membulatkan tekad mendirikan sebuah perguruan tinggi teknik di kota Surabaya. Sepuluh November 1957, Yayasan mendirikan Perguruan Tinggi Teknik 10 November Surabaya yang diresmikan oleh Presiden Soekarno. Perguruan Tinggi Teknik 10 November Surabaya hanya memiliki dua jurusan, yaitu jurusan Teknik Sipil dan jurusan Teknik Mesin kala itu. Setelah beberapa tahun melalui usaha-usaha yang dirintis oleh tokoh-tokoh dari YPTT, Perguruan Tinggi Teknik 10 November diubah statusnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri dengan nama Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Institut Teknologi 10 November di Surabaya yang semula memiliki dua jurusan, yaitu Teknik Sipil dan Teknik Mesin, berubah menjadi 5, yaitu Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Perkapalan, dan Teknik Kimia. Pada tahun 1961, jurusan-jurusan kemudian berubah menjadi fakultas. Kemudian dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1961 ditetapkan kemudian pada tanggal 23 Maret 1961. Ditetapkan bahwa Disnatalis Institut Teknologi 10 November yang pertama adalah tanggal 10 November 1960. Pada tahun 1965, berdasarkan SK Menteri Nomor 72 1965, Institut Teknologi 10 November Surabaya membuka dua fakultas baru, yaitu Fakultas Teknik Arsitektur dan Fakultas Ilmu Pasti atau Ilmu Alam. Dengan demikian, sejak saat itu ITS mempunyai 7 fakultas yang tersebar di beberapa tempat. Guna mengantisipasi perkembangan lebih lanjut dan menyatukan tempat-tempat kuliah yang terpisah tersebut, maka para tokoh YPTT bersama dengan Bupati Surabaya pada saat itu Raden Sukarso mencari lokasi baru untuk pembangunan kampus ITS di daerah Sukolilo, Keputih, Surabaya dengan luas lahan 172 hektar. Tahun 1972, Fakultas Teknik Sipil pindah ke Manyar 8, sehingga ITS semakin terpencar. Tahun 1973, penyusunan rencana induk pengembangan jangka panjang sebagai pedoman pengembangan ITS selanjutnya. Rencana induk pengembangan ITS menarik perhatian, yang kemudian menawarkan dana pinjaman sebesar 25 juta US dollar untuk pengembangan 4 fakultas, yaitu Fakultas Teknik Sipil, Fakultas Teknik Mesin, Fakultas Teknik Elektro, dan Fakultas Teknik Kimia. Tahun 1975, Fakultas Teknik Arsitektur pindah ke kampus baru di Jalan Cokro Aminoto 12A Surabaya. Kantor pusat ITS pindah ke alamat yang sama.
Tahun 1977, dana dari ADB tersebut sebagian digunakan untuk membangun kampus ITS Sukolilo bagi 4 fakultas tersebut di atas. Pada tahun 1981, pembangunan gedung di kampus Sukolilo sebagian sudah selesai. Pembangunan kampus Sukolilo tahap 1 dapat diselesaikan dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 27 Maret 1982. Pada tahun 1983, perubahan struktur organisasi yang berlaku bagi universitas atau institut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981, dan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1982. ITS berubah menjadi hanya 5 fakultas saja, yaitu Fakultas Teknik Industri, Fakultas Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Fakultas Non-Gelar Teknologi atau program-program non-gelar. Pada tahun 1991, terjadi perubahan menjadi 4 fakultas, yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, dan Fakultas Teknologi Kelautan. Jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Non-Gelar Teknologi diintegrasikan ke jurusan sejenis di 2 fakultas FTI dan FTSP. Selain itu, ITS juga mempunyai 2 politeknik, yaitu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Tahun 1994, ITS kembali memperoleh dana pinjaman ADB sebesar 47 juta US$ untuk pengembangan semua fakultas dengan fokus teknologi kelautan. Program ini selesai pada April tahun 2000. Selain itu, ITS juga telah memperoleh dana hibah dari pemerintah Jerman untuk pengembangan Fakultas Teknik Perkapalan. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
Toughest times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Semoga informasi ini bisa memberikan banyak manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.